Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cemigo. Ya, sekarang tanggal 20 Juni tahun 2022 merupakan tepat hari ke-30 saya pelihara ikan diskus sebagai pemula. Target saya berarti sudah terpenuhi. Namun saya akan sering-sering berbagi tips, trik pelihara ikan diskus ini kepada teman-teman. Sampai saat ini puji Tuhan ikannya masih sehat, lincah, dan tentunya semakin besar ya. Jika teman-teman lihat itu ada tanaman air yang mengambang, saya nggak tahu jenisnya apa. Karena itu bonus dari beli udang hias, itu memang sengaja saya biarkan begitu aja untuk anak ikan Platymikimus dan udang hiasnya bersembunyi sementara. Nah, itu dia ikan diskusnya. Sudah muncul. Cantik kan? Hari ini keong assassinnya sudah mulai bekerja. Tadi pagi sih saya lihat ada cukup banyak keong hama yang dimakan. Namun sepertinya mereka harus kerja keras. Karena saya perhatikan itu di bawah batu-batu dan pohon terdapat banyak sekali keong hamanya. Mungkin ini ke depannya bisa jadi informasi atau tip bagaimana cara membasmi keong hama agar tidak merusak pemandangan dan tentunya yang aman untuk ikan diskusnya. Untuk anak ikan Platymikimus, sebagian ada yang bersembunyi di dekat power head. Mungkin di sana agak anget ya. Jadi dia sembunyi di sana. Untuk ikan diskusnya sendiri itu makannya semakin lahap, semakin banyak. Namun nggak jadi masalah karena pemberian cacing beku dan burgernya masih bisa dikatakan normal. Untuk Chinese alga eater atau caeknya satu ekor masih belum ketemu bangkainya atau apanya. Itu nggak pernah kelihatan sih kalau dia mati atau kenapa-kenapa. Saya juga bingung kemana. Nah, itu dia. Ikan diskusnya berenang-renang jika teman-teman lihat. Suka duka pelihara ikan diskus itu oke, sukanya dulu ya. Pertama, bisa menghilangkan stres. Setelah kalian capek seharian bekerja, ngelihat ikan diskus yang berwarna-warni, berenang yang pelan tapi pasti itu bisa menghilangkan stres. Terus seru
seru kalau dia kasih makan. Hand feedingnya dia mau, itu seru banget, jujur aja. Nah, dukanya mungkin karena ini ada tanaman airnya, ada pohon, jadi semi aquascape itu. Jadi ada keong hama, dukanya itu sih, itu cukup mengganggu banget, sumpah. Terus dukanya itu kalau lagi water change atau ganti air, itu ribet sekali. Untuk sampai saat ini kayu sepertinya masih belum tenggelam, karena kemarin saya coba angkat batunya sedikit, dia ngambang. Jadi masih ada batunya yang memberatkan, walaupun itu udah saya iket ya, udah saya iket ke batu-batu yang lain, namun masih keangkat. Nah, tuh. Cantik kan mereka? Bagaimana menurut teman-teman? Untuk teman-teman yang mau pelihara ikan diskus, saran saya nggak usah ragu, langsung terjun aja, nggak masalah. Yang penting untuk pertama kali itu kondisi air ya. Pastikan air yang ada di tank atau akuarium kalian itu minimal sudah 1 hari diendapkan, atau power headnya dijalanin aja 1 hari terus, atau gelembung udara itu kalian jalanin selama seharian sebelum ikan masuk. Jadi airnya udah ada sirkulasi ya, dan bakteri baiknya juga udah mulai tumbuh di filter yang ada. Nah, ketika proses memasukkan ikan itu jangan langsung ditaruh. Kalian perlu aklimasi dulu agar ikan itu dapat menyesuaikan dirinya dengan suhu akuarium yang baru. Ya paling minim itu 5-10 menit deh. Itu udah cukup aman menurut saya. Untuk pergantian air kalian bisa sesuaikan sih. Itu kalau ini tergantung dari selera. Karena saya sendiri dari pertama pelihara ikan diskus itu ganti hanya di hari ke-10 dan hari ke-28. Jadi dalam 30 hari itu saya baru 2 kali ganti, dan itu pun hanya 30% yang saya ganti, enggak semuanya. Jadi ikannya enggak gitu stres sih menurut saya. Selanjutnya untuk pemilihan ikan, biasanya kalau para pemula yang ingin pelihara ikan diskus itu agak sedikit kaget dengan harga ikan diskus yang cukup lumayan, bisa dikatakan ya mahal sih, karena ukuran 2,5 in aja itu udah mau di atas pego kalau nggak salah. Saran saya mending kalian beli yang ukuran 2 in. Rata-rata itu
ikan diskus 2 in mempunyai harga 50.000 per ekor. Tapi itu tergantung sellernya ya, tergantung pinter-pinternya kalian nawar. Ini pun saya beli campur. Ada yang 2 in, ada yang 2 in up. Jadi jika teman-teman perhatikan itu ikan diskusnya ada yang besar, ada yang kecil. Namun nggak masalah sih menurut saya. Dan rencananya saya juga ingin nambahnya yang 2 in aja. Biar dapat banyak, biar semakin rame. Untuk tank mat ikan diskus bisa kalian sesuaikan sesuai dengan selera. Pastikan ikan tank matnya itu pertama tidak boleh melebihi jumlah ikan diskus. Kedua, pilih yang ikannya itu nggak galak. Nah, di sini saya ada satu kesalahan. Saya menggunakan Chinese alligator. Ini konon sih ya, saya juga masih belum menemukan atau melihatnya secara langsung. Konon katanya Chinese alligator itu kalau udah tahu makanan diskus itu enak, dia udah mulai makanin itu dan dia akan menempel di bodi ikan diskusnya dan ujung-ujungnya akan menjadi koreng atau luka. Terus yang gak kalah penting menurut saya pencahayaan. Nah, jika teman-teman lihat di sini, terutama di pojok kanan bawah, itu ikannya warnanya muncul, enggak gosong atau gelap. Karena ketika lampu mati itu mereka menjadi gosong. Saya juga nggak tahu kenapa, itu faktor dari mungkin moodnya dia. Oke, saya rasa cukup untuk video ke-30 saya pelihara ikan diskus yang bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2022. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, dari hari pertama sampai saat ini. Dan tentunya saya akan memberikan informasi lainnya di video-video selanjutnya. Terima kasih.